Menuju 100 hari masa kepemimpinan Gubernur Jakarta Pramono Anung, sudah ada aja nih gebrakan yang bikin ramai warga netizen. Yang teranyar nih, katanya lulusan SD sudah bisa daftar jadi petugas PPSU atau pasukan oranye. Ya, namanya juga gebrakan ya, ada yang nanggepinya dengan pujian, ada juga yang geleng-geleng kepala. Kalau kata anak zaman now, ini gebrakan apa geseran? Padahal nih ya, negara kita lagi ngejar target wajib belajar 13 tahun sesuai peta Jalan Pendidikan Nasional tahun 2025 hingga 2045 yang dikemas rapi nih sama Bappenas. Harusnya sih semakin panjang masa belajar, semakin bagus kualitas SDM kita. Lah ini, malah jadi lulusan SD udah dianggap cukup buat masuk dunia kerja. Jadi ini kita mau maju ke depan atau mundur ke belakang nih? Dulu wajib belajar 9 tahun, naik jadi 12 tahun. Sekarang malah menurun. Jadi 6 tahun cukup. Waduh Pak Gub, seriusan nih kebijakannya. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfa, menilai aturan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang lulusan SD bisa jadi petugas PPSU mungkin menunjukkan tingginya lulusan sekolah dasar di wilayah Jakarta. Tapi di sisi lain, kebijakan ini dikhawatirkan membuat gairah untuk mengenyam pendidikan di wilayah Jakarta menjadi menurun. Kebijakan ini bisa membuat motivasi buat lanjut sekolah jadi drop. Orang jadi ngiranya, buat apa sekolah tinggi-tinggi? SD aja udah bisa dapat kerja. Kekhawatiran ini juga diutarakan oleh anggota DPRD Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Agus Hamonangan. Agus khawatir kalau maksud baik Pramono justru bisa jadi bumerang. Karena merasa lulus SD aja mereka sudah bisa mendapatkan uang dengan bekerja sebagai tim oranye. Lulus SD sudah dapat uang. Wah, bisa-bisa anak-anak kita malah pada berhenti sekolah dong ya kalau kayak gini. Atau bisa-bisa nanti jadi dieksploitasi sama orang tuanya. Ya apalagi sekarang ya, apa-apa butuh uang. Apa-apa mahal. Berita PHK udah jadi makanan sehari-hari buat kita. Lapangan pekerjaan juga semakin sempit. Di saat warga butuh pekerjaan, kok kayaknya dilegalkan banget ya untuk pendidikan minimal? Bahkan ekonomi global saat ini tuh sedang tidak baik-baik aja kawan inilah. Kayaknya kebijakan Pak Gubernur ini kontroversi ya kawan inilah. Kalau kata warga Jakarta, gimana? Ini sebenarnya kebijakan yang bagus ya, langkah nyata dari Gubernur Pram untuk mengurangi resiko pengurangan pengangguran begitu di Jakarta. Kemudian kalau ini kan SD bisa daftar untuk PPSU, tapi ini juga lebih bagus sih, menurutku sih bagus, tapi jangan dilupain juga gitu bahwa pendidikan juga bagus. Bingung sih, karena takutnya orang-orang kan mikirnya dengan lulusan SD mereka udah bisa kerja, udah bisa dapetin gaji UMR, padahal yang namanya pendidikan tinggi itu penting sih. Sebenarnya itu langkah yang baik dari Pemprov Jakarta buat mengurangi pengangguran ya, apalagi mereka masih berada di usia yang produktif walaupun mereka hanya memiliki ijazah sekolah dasar. Namun mungkin ada baiknya apabila kebijakan tersebut itu diberi batasan waktu, mungkin 2-3 tahun ke depan, karena yang ditakutkan adalah apabila nanti kebijakan tersebut disalahartikan oleh masyarakat. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI Ubaid Matraji juga angkat bicara. Beliau ini bilang kebijakan ini kontradiktif dan kontroversial. Katanya sih, ini bisa menurunkan minat warga buat sekolahin anaknya sampai SMA. Ya gimana ya? Keberadaan lowongan ini khawatir jadi membuat warga ini berpikir, gak perlu tuh pendidikan tinggi untuk bisa kerja. Dan ini ada datanya nih, BPS ini mencatat angka pengangguran di DKI Jakarta per Februari 2024 adalah 6,03%. Salah satu penyebabnya yang nggak lain nggak bukan ketidakcocokan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Jadi pertanyaannya, apakah kebijakan ini solusi sementara di tengah krisis atau malah membunuh kualitas SDM kita di masa depan? Tulis ya tanggapan kawan inilah di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Saya Dila Hantika, pamit undur diri dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.